Kali ini aku bakalan update Q&A tentang Swiss Paris Lotion penghilang tai lalat dan kutil. Dan yang belum tahu produknya itu kayak ini. Bakalan ngedemoin ke kalian bagaimana cara mengaplikasikan Swiss Paris Lotion penghilang tai lalat dan kutil. Aku punya original. Mulai misalnya kalian punya tai lalat segede gini, entah itu timbul ataupun enggak timbul, semuanya bisa pakai Swiss Paris. Itu ampuh banget buat ngilangin tai lalat yang timbul ataupun enggak timbul, mati ataupun hidup gitu. Jadi kalian usahain kalau misalkan kalian mau pakai Swiss Paris, usahain kalian cuci muka dulu. Kalau misalkan emang tai lalatnya di muka kalian atau di bagian tubuh kalian yang lain, tapi usahakan steril dulu. Dan pengaplikasian Swiss Parisnya juga kan harus pakai perantara, entah itu kalian pakai tusuk gigi ataupun benda lainnya. Usahakan steril juga benda itu. Dan aku ingetin lagi kalau Swiss Paris itu bukan penggunaan untuk tiap hari ataupun per minggu gitu. Jadi penggunaan Swiss Paris itu cuma dipakai pas saat kalian pengen ngilangin tai lalat kalian. Jadi di situ entah kalian mau 2 kali penotolan atau 1 kali penotolan, jadi udah sampai situ aja. Besoknya mah nggak usah pakai Swiss Paris lagi. Kita langsung aja, misalnya kalian nih udah bersih nih ya tangannya, kemudian alat untuk ininya juga udah bersih, kemudian kalian totolin si Swiss Parisnya. Ini cuma contoh aja ya, kalian totolin Swiss Parisnya ke tai lalatnya, dan usahakan si Swiss Parisnya itu benar-benar mencakup si tai lalatnya sampai si tai lalatnya itu nggak kelihatan lagi gitu item-itemnya. Sorry ya, ini nggak terlalu rapi karena ini cuma contoh aja, kalian tahu lah ya rapi kayak gimana, pokoknya gitulah ya. Nih sampai si item-itemnya itu benar-benar nggak kelihatan lagi kayak gini. Kalian diemin, kalau misalnya tai lalatnya gede, kalian diemin sampai kering dan perihnya itu mulai ngilang. Habis itu kalian elap, kalau misalkan si Swiss Parisnya udah kering, kalian elap gini. Nah, habis gini kan kelihatan tuh gimana kondisi si tai lalatnya. Nah, kalau misalkan si tai lalatnya masih kelihatan hitam-hitam kayak gini, kalian olesin lagi 2 kali. Olesin kedua, nah, sampai ketutup gitu. Nah, sebenarnya olesan kedua itu cuma opsi aja ya. Kalau misalkan pemakaian pertama kalian emang udah gak kelihatan lagi si tai lalatnya, ya udah kalian diemin aja gitu. Ini mah opsi aja. Kalau misalkan tadi pas udah dielap yang pertama itu si tai lalatnya masih kelihatan, kalian olesin lagi si Swiss Parisnya gitu. Untuk waktu itu terserah kalian. Kalau misalkan tai lalatnya gede, ya mungkin 15 menit sesuai anjuran yang di obatnya, ya kalian 15 menit gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan tai lalat kalian kecil, aku sarankan sih waktunya jangan sampai 15 menit karena itu terlalu lama gitu. Kalau misalkan terlalu lama, ntar lukanya terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, ntar susah sembuhnya gitu. Masih kelihatan bopeng gitu loh. Kalau misalkan kalian terlalu lama, itu yang aku selalu anjurin ke kalian itu nanti bekasnya itu bakalan kelihatan gitu. Makanya aku bilang saran dari pemakaian Swiss Paris itu biasanya olesan yang pertama aku itu cuma 5 menitan lah ya. Terus olesan yang kedua itu cuma 3 menit dan akhirnya alhamdulillah tai lalat yang di hidung aku itu udah ngilang dan lukanya itu bopengnya itu nggak terlalu bopeng-bopeng banget kelihatan gitu loh. Kalau misalkan kalian emang bener-bener pengen ngilangin tai lalatnya gitu, ya mungkin 15 menit ya bagus juga gitu. Sampai bener-bener hilang tai lalatnya. Misalnya kalian udah nih sekarang nih ya, udah selesai, udah dihapus lah ya, udah bersih gitu, udah tinggal luka doang, luka kulit doang, tai lalat item-itemnya itu udah nggak ada. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara supaya cepat sembuh dari luka yang diakibatkan dari obat Swiss Paris ini. Pengen cepat sembuh sebenarnya banyak banget caranya. Kalian bisa beli itu obat salep yang apa ya namanya tuh, Dermopet, atau enggak ada yang satu lagi tuh apa ya, plasenton gitu deh. Itu terserah kalian mau pakai apa obatnya. Biasanya obat jerawat atau apa gitu, obat luka kalian bisa pakai. Tapi kalau aku sih sebenarnya nggak pakai, aku biarin aja kering sendiri dianya si lukanya, dan sekarang dia memudar gitu. Asalnya kan kulitnya itu agak merah gitu, merah-merah luka, dan akhirnya dia
rata dengan kulit yang normal, dan alhamdulillah udah sembuh. Untuk tai lalat aku yang waktu itu, yang di hidung itu, dia 9 hari udah copot. Lukanya untuk samar itu butuh berapa bulan gitu, sebulanan lebih lah ya, baru dia samar lukanya, dan sekarang udah selesai. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga demonya bisa memberikan gambaran kepada kalian yang pengen ngilangin tai lalat pakai Swiss Paris Lotion, dan itu obatnya bener-bener ampuh. Lanjut ke videonya. Pertanyaan pertama yang sering banget ditanyain oleh teman-teman semuanya. Biasanya kan aku suka bilang kalau misalkan pemakaiannya itu antara 1 sampai 2 oles. Terus ada yang nanya, emang kalau misalkan gak sering dioles bakalan copot tai lalatnya kak? Katanya gitu kan ya. Jadi sebenarnya Swiss Paris Lotion ini itu meskipun 1 oles ataupun 2 oles itu udah bikin kulitnya melepuh dan bakalan kayak ada lukanya gitu si tai lalatnya. Jadi meskipun 1 sampai 2 kali oles aja itu udah bikin tai lalatnya bisa copot. Tapi copotnya itu bukan pas saat itu juga kalian oles tai lalatnya bakalan copot. Enggak. Jadi tai lalatnya itu copot setelah 9 hari. Jadi kalau misalkan kalian udah oles 1 sampai 2 kali oles aja, itu kalian tinggal tunggu aja selama 9 hari. Jadi kalau misalkan tai lalatnya udah dioles 1 sampai 2 kali, itu olesan pertama kalian harus tunggu sampai kering. Kemudian dilap lagi si obatnya. Habis itu dioles lagi. Terus ditunggu sampai 5 menitan baru dilap lagi sama tisu basah. Jadi menurutku 1 sampai 2 kali oles aja itu udah cukup. Paling kalau misalkan tai lalat kalian itu kecil, itu 1 kali oles aja cukup. Tapi kalau misalkan tai lalatnya sedang, itu 2 kali oles. Yang oles pertama itu sampai kering, dan oles yang kedua itu paling 4 menitan gitu ya, belum sampai kering tapi udah dilap gitu ya. Tapi kalau misalkan tai lalatnya besar banget, olesan pertama dan yang keduanya itu tunggu sampai kering kayak gitu. Nanti aku bakalan tampilin di sini gimana maksud aku ya. Jadi gitu kesimpulannya, meskipun kalian olesnya nggak sering atau cuman ngolesnya 1 sampai 2 kali oles aja, itu bisa banget tai lalatnya copot. Kenapa? Karena Swiss Paris ini tuh kalau misalkan udah dioles ke kulit yang ada tai lalatnya, itu bikin tai lalatnya melepuh dan ada lukanya gitu. Jadi kalau misalkan luka ini itu dibiarin sampai dia kering, itu lama-kelamaan lukanya bakalan menggumpal, bakalan mengeras, dan lama-kelamaan bakalan copot juga gitu. Jadi luka sama tai lalatnya itu bakalan ikut copot. Terus pertanyaan yang kedua adalah pemakaiannya berapa kali? Itu sering banget ditanyain, dan aku pasti jawabnya 1 sampai 2 kali oles. Maksud dari 1 sampai 2 kali oles itu bukan tiap hari dioles terus ya. Tapi selama kalian pakai Swiss Paris itu emang olesnya itu cuman 1 sampai 2 kali oles aja. Sampai tai lalatnya copot itu emang yang kalian perlukan itu cuman 1 sampai 2 kali oles. Jadi selama kalian pakai produk itu emang pakainya cuman 1 sampai 2 kali oles aja. Kalian juga bisa ikutin langkah-langkah cara pemakaian di produknya. Ini juga bagus. Cuman emang agak beda dari aku. Kata-kata awalnya aku setuju. Cuman di sini yang beda sama aku adalah tahi lalat atau kutil agak besar besok oleskan sekali lagi. Menurutku nggak usah dibesokkan. Jadi kalian bisa direntetkan antara olesan pertama sampai olesan kedua itu di hari yang sama gitu, berurutan gitu cara pakainya. Jadi kalau misalkan olesannya dinanti-nantikan, itu takutnya lukanya itu udah menggumpal gitu, udah mengeras, udah bukan kulit kalian lagi tapi udah luka gitu. Jadi menurutku berurutan aja cara pakainya gitu ya. Tapi terserah kalian bisa ikutin ini atau bisa ikutin aku, karena aku emang gitu cara pakainya gitu ya. Pertanyaan ketiga yang sering banget kalian tanyain adalah tentang boleh nggak dibawa tidur. Sering banget itu ditanyain, sumpah. Menurutku nggak usah dibawa tidur sih. Jadi sebelum tidur itu dilap dulu baru tidur gitu. Jadi nggak usah dibawa tidur si obatnya, karena ini bukan skincare gitu ya. Jadi kalau misalkan obatnya udah kering, mending dilap aja dulu, baru kalian tidur. Dan pakai obat ini itu bisa kapan aja, mau malam, mau siang, mau sore, itu bisa.
Cuman ya itu tadi, kalian kalau misalkan pakai obat ini itu langsung dilap gitu, jangan dibiarin aja atau jangan dibawa tidur kayak gitu. Kenapa? Karena seperti aku bilang tadi, obat ini tuh kalau misalkan kena kulit itu bikin kulitnya melepuh dan ada luka gitu. Jadi kalau misalkan obatnya masih ada di kulit, ya kemungkinan masih ada reaksinya bikin kulitnya melepuh ke dalam gitu, semakin dalam lukanya. Jadi mending dilap dulu gitu ya. Pertanyaan keempat yang sering banget ditanyain, kalau misalkan kalian udah pakai Swiss Paris, biasanya aku suka bilang biarin aja, tinggal tunggu sampai si lukanya itu mengering gitu ya. Terus suka ada yang nanya gini, pakai apa ya kak supaya lukanya cepet kering? Sebenarnya nggak ada cara untuk lukanya cepet kering. Caranya cuman dibiarin aja lukanya kering sendiri gitu. Emang secara normal kulit kita itu bisa mengeringkan luka, bisa menyembuhkan luka sendiri gitu ya. Berbeda dengan orang yang kena diabetes, kan biasanya dia kalau misalkan ada luka di badannya susah untuk sembuh, susah untuk keringnya gitu ya. Pertanyaan terakhir, bioplacenton itu untuk luka yang baru banget. Jadi bioplacenton itu fungsinya untuk calm down lukanya supaya nggak panas gitu ya. Dan emang kalau misalkan kena kulit, ini itu jadi kayak dingin-dingin gimana sensasinya. Dan banyak banget yang pada bingung dan pakainya itu salah. Jadi bakalan aku jelasin kalau misalkan bioplacenton itu dipakainya setelah si Swiss Parisnya itu udah dilap. Jadi setelah si Swiss Parisnya dilap dari tai lalat kalian itu, kemudian baru dioleskan si bioplacenton. Gunanya supaya lukanya itu enggak infeksi dan enggak perih gitu ya. Jadi pakainya bioplacenton. Kalau misalkan Dermovet itu dipakai setelah si luka tahi lalatnya itu udah kering, enggak basah lagi. Jadi kalian bisa pakai si Dermovet untuk mengembalikan warna normal dari kulitnya gitu. Biasanya kan kalau misalkan luka itu warnanya suka beda sendiri daripada kulit lainnya. Jadi si Dermovet ini fungsinya kayak gitu, untuk mengembalikan warna asli dari kulit itu ya. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat.